Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang berserah hanya kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami bangun dalam keadaan sehat dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Samuel pasal 2 ayat 1. Lalu berdoalah Hana, katanya. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Dungi martangi yang masih hana ninnama, marolopolo marohaku mida Jehoba. Tibuldo tadukku di bagasa Jehoba, nahir tapsitutudo pamangaku dopak akamusukku, ubahe nalas rohaku di pangurupiomi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang dilakukan oleh Hana ketika dia berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, sepertinya ini sama dengan yang dilakukan oleh semua orang ketika merasakan ataupun memperoleh pemberian dari Tuhan. Doa yang terjawab ataupun bahkan ya berkat yang melimpah, kita akan berkata terima kasih Tuhan. Namun jika kita melihat sebelumnya atau gambaran kehidupan Hana, ternyata doa ini menyimpan kisah hidup yang sangat menyedihkan. Bahwa Hana itu sudah disebut sebagai wanita yang mandul. Dia bergumul akan kehidupannya karena itu merupakan aib bagi orang Yahudi pada saat itu. Ketika seorang perempuan tidak bisa melahirkan, maka dia akan dicemooh oleh perempuan yang lainnya. Mungkin kita bisa mengingat kisah Sarah dan Hagar. Ketika Hagar melahirkan seorang anak laki-laki, maka dia menganggap rendah Sarah. Demikian juga Hana di hadapan wanita-wanita lainnya atau di hadapan orang Yahudi pada umumnya. Dia menjadi wanita yang berbeda karena tidak bisa memberikan seorang anak laki-laki kepada suaminya Elkana. Tetapi statusnya, keberadaannya sebagai perempuan yang mandul tidak mengubah harapannya kepada Tuhan. Tidak mengubah kesetiaannya untuk berdoa. Inilah yang membuat kisah ini sangat menarik. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kegagalan menghampiri kita, ketika duka cita, ketika penyakit datang, inilah sebenarnya saat-saat di mana kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan sebaliknya menjaga jarak atau beristirahat berkomunikasi dengan Tuhan.
Ketika kita semakin lemah, di saat itulah kita harus lebih dekat meminta pertolongan kepada Tuhan agar kita semakin dikuatkan. Karena seperti yang dikatakan oleh Hana, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Karena Tuhan itulah sumber kekuatanku. Tuhan itulah yang menolong aku. Terkadang ketika seseorang menangis, dia menjauh dari Tuhan. Ketika dia sakit atau berduka cita, dia menjauh dari Tuhan. Seakan-akan peristiwa itu menimbulkan kekecewaannya kepada Tuhan. Dia marah kepada Tuhan karena dia merasakan hal yang berbeda dari orang lain. Tentu tidak ada alasan bagi manusia untuk kecewa, untuk marah kepada Tuhan. Tidak ada. Dan jangan sekali-sekali untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan mengapa? Mengapa Tuhan tidak memberikan seperti yang kuinginkan? Jika kita menggambarkan kehidupan Hana dan Elkana, kesetiaannya berdoa, bahkan dia seakan-akan dianggap sebagai orang mabuk ketika berdoa. Mengapa kita harus kecewa untuk doa-doa kita? Hana yang diberikan Tuhan anak ketika usianya sudah semakin tua, waktu yang cukup lama, itu berarti kita tidak boleh menganggap ketika kita berdoa pagi ini, harusnya Tuhan menjawabnya pagi ini. Ketika kita berdoa hari ini, jawabannya harus hari ini. Tidak seperti itu lagi. Tetapi kita selalu berpengharapan bahwa semuanya atau segala sesuatu akan indah pada waktunya. Bapak Ibu saudara terkasih, tentu firman Tuhan hari ini tidak hanya mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan, tetapi sebagai ajakan dari firman Tuhan untuk tidak pernah meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah mencari Tuhan yang lain, jangan mencari jalan yang lain untuk sukacita kita. Inilah juga yang dikatakan dalam firman Tuhan sebelumnya. Apa yang kita minta itu berhubungan dengan sukacita. Maka jangan pernah mencari sumber sukacita yang lain agar sukacita kita semakin penuh. Sukacita terbaik itu hanya datang dari Tuhan. Kita bisa bayangkan doa Hana ini penuh dengan tangisan, penuh dengan sukacita yang luar biasa. Karena Tuhan memperbaiki kehidupannya, karena Tuhan mengangkat derajatnya, karena Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Hana. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin kita juga bisa melihat kesungguhan hati Hana membuat ataupun mengetuk hati Tuhan sehingga doanya terkabulkan. Seperti yang dikatakan Paulus dalam surat Roma, tidak ada dasar bagi Abraham untuk berdoa lagi. Ya karena memang istrinya sudah tua, tetapi dia selalu berharap kepada Tuhan. Kalau orang-orang akan berkata kepada Hana, tidak ada gunanya kamu berdoa, tidak masuk akal doamu, karena kamu sudah tua, karena kamu sudah mandul, tidak lagi bisa memiliki anak. Tetapi itu ukuran manusia sehingga dia tidak bisa berharap lagi seharusnya. Tetapi kasih Tuhan, kuasa Tuhan menjadi dasar bagi Hana untuk selalu berharap. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu saudara terkasih, inilah menjadi ajakan kepada kita. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan itu maha kuasa. Bapak Ibu saudara terkasih, berharaplah hanya kepada Tuhan. Dan biarlah sukacita kita semakin penuh karena Tuhan. Demikianlah Tuhan membebaskan Hana dari keterpurukannya. Demikian juga orang Kristen, janganlah hanya sebatas bersyukur kepada Tuhan, bersyukur atas berkat yang diterima dari Tuhan, tapi jadikanlah berkat itu menjadi pembebasan untuk orang lain. Ada sebuah buku yang mengatakan Tuhan dan semangkok nasi. Artinya memberikan semangkok nasi kepada orang lain itu sebagai bentuk Tuhan itu ada. Tuhan dan uang 1.000 rupiah.
Ketika kita memberikan 1.000 rupiah kepada orang lain, itu sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada. Orang lain merasakan kehadiran Tuhan, orang lain merasakan pertolongan Tuhan, orang lain merasakan bahwa Tuhan memperhatikannya meskipun hanya dengan 1.000 rupiah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, jika Hana sangat bersyukur karena pemberian Tuhan, maka dia juga bersyukur mempersembahkan anaknya untuk melayani Tuhan. Ketika kita bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan, maka mari kita biarkan kekuatan, kesehatan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk menolong sesama. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami rasakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkati kami dan kuatkan kami selalu Tuhan, agar kiranya setiap pemberian Tuhan menjadi cara kami, menjadi jalan kami menolong sesama. Agar kiranya semua orang tidak hanya bersyukur untuk apa yang mereka terima, tapi biarlah mereka juga menjadi pemberi, menjadi pelayan bagi sesamanya. Terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.